umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di rangkuman pelajaran Sekolah Sabat Triwulan 4, pelajaran yang ke-9. Sebelum kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang baik Engkau berikan bagi kami. Kami akan belajar akan firman Tuhan melalui rangkuman pelajaran Sekolah Sabat. Berikan kami hikmat untuk mengerti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini yaitu Membalikan Hati Mereka. Dengan ayat hafalan di dalam Ulangan 6 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini begitu luar biasa dan menarik sekali. Bila kita membaca pada buku Ulangan, kita diingatkan kembali bagaimana Musa menuntun bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan bangsa Israel pada saat itu, mereka seringkali menyakiti hati Tuhan. Mereka sering menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Salah satunya adalah di dalam buku Ulangan 9 ayat 7-29. Pada waktu itu, Musa berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam untuk menerima 10 perintah Tuhan. Apa yang bangsa Israel lakukan pada saat itu? Mereka membuat patung tuangan anak lembu emas untuk mereka sembah menjadi Allah mereka. Bangsa Israel berulang kali melakukan dosa di hadapan Tuhan. Begitu pula kita. Kita juga sering kali jatuh di dalam dosa dan menyakiti hati Tuhan. Satu fakta yang sangat sederhana bagi kita manusia adalah semua kita berdosa. Seperti dikatakan di dalam buku Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ada kabar baik yang kita temukan di ayat selanjutnya, di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Walaupun kita telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kita akan dibenarkan dengan cuma-cuma, yaitu dengan penebusan di dalam Kristus Yesus. Karena kita adalah orang yang penuh dosa dan Yesus telah menebus kita dengan cuma-cuma, maka kita harus ada pertobatan di dalam diri kita. Ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita orang-orang Kristen. Pertobatan adalah mengakui akan dosa kita, menyesali dosa-dosa kita, meminta pengampunan kepada Tuhan atas semua dosa kita, dan pada akhirnya kita berbalik dari dosa-dosa tersebut. Sebagai manusia, kita bebas untuk berdosa. Tetapi ingat, kita juga bebas memilih untuk meminta Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan, memimpin kehidupan kita, untuk memilih mendengar suara Roh Kudus, untuk memilih menjadi pengikut-pengikut Kristus. Di dalam bahasa Ibrani ada satu kata yaitu miyiten. Miyiten adalah ungkapan idiomatis yang secara harafiah berarti siapa yang akan memberi atau mewujudkannya. Pada buku Perjanjian Lama, miyiten menyatakan sebuah perasaan, sebuah keinginan atau menggambarkan bagaimana seseorang sangat menginginkan sesuatu. Di dalam Ulangan 5 ayat 29, di sini dikatakan, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pada ayat ini jelas dikatakan,
Tuhan berharap dalam lubuk hatinya yang paling dalam agar kita umat-umatnya mau takut dan berpegang akan segala perintah-perintah Tuhan. Tuhan mau menunjukkan karakternya sebagai Tuhan yang baik. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel pada saat itu dan kepada kita pada saat ini. Tuhan Allah mengetahui segala sesuatu sebelumnya. Artinya apa? Tuhan Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Seperti di dalam Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ini adalah perkataan Yesus kepada Petrus. Yesus tahu benar apa yang akan dilakukan Petrus, walaupun itu belum terjadi. Tuhan mengetahui akhir dari permulaan. Tuhan pun juga tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tuhan telah melihat lebih dulu apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Bahkan sebelum Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, Tuhan sangat tahu apa yang akan mereka lakukan. Tuhan tahu bahwa mereka suatu saat akan menyembah berhala. Walaupun kita sudah menerima konsekuensi akibat dari dosa-dosa kita, walaupun bangsa Israel dan kita pada saat ini sering kali jatuh ke dalam kejahatan dengan penyembahan berhala, kita mungkin tidak menyembah berhala seperti bangsa Israel pada saat itu. Tetapi kita membanggakan, kita menghabiskan waktu, menomorsatukan benda-benda kesayangan kita, tanpa kita sadari, kita sudah menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kasih karunia Allah begitu ajaib dan begitu besar. Walaupun bangsa Israel dan kita pada saat ini berulang kali jatuh ke dalam dosa, tetapi bila mana kita kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita mau mendengar suara Tuhan. Apa janji Tuhan? Di dalam Ulangan 4 ayat 29-31 janji Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan atau memusnahkan kita. Tuhan memegang janjinya. Dia akan mau untuk kita temui bila mana kita mau bertobat dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kita akan diangkat dan kita akan diberkati. Kembali atau bertobat di dalam bahasa Ibrani yaitu tezuva, yang berarti kita mendengarkan suara Tuhan dan menuruti segala perintah-perintahnya. Pertobatan merupakan satu tindakan kita untuk kembali kepada Tuhan Allah setelah kita dipisahkan dari Dia oleh karena dosa-dosa kita. Bangsa Israel dan umat-umat Tuhan pada saat ini, kita harus membuat satu pilihan untuk kembali kepada Tuhan. Karena jika hati kita benar, maka tindakan kita akan mengikutinya. Inilah yang disebut dengan penurutan. Bangsa Israel menunjukkan mereka tidak mampu untuk menyunat hati mereka. Sehingga Tuhan Allah sendirilah yang menyunat hati mereka. Kita pun juga sering menunjukkan kita tidak mampu menyunat hati kita. Sehingga Tuhan Allah sendirilah yang menyunat hati kita. Menyunat hati yang dimaksud di sini adalah suatu situasi di mana seseorang yang sebelumnya hidup dalam dosa, namun atas dasar kesadaran akan dosa atau pelanggaran, mereka mempersilahkan Tuhan Allah untuk masuk dalam hatinya, membersihkan hidupnya dari segala dosa, sehingga dapat menjalin hubungan yang lebih erat lagi antara manusia dan Tuhan Allah. Bila mana kita berbalik atau kembali kepada Tuhan dengan tulus dan dengan segenap hati kita, maka Tuhan Allah sendirilah yang akan membawa kita ke tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Dan di sana Dia akan memberkati kita. Dia akan bekerja di dalam hati kita untuk mengubah kita menjadi lebih tertuju kepada Tuhan Allah. Yohanes Pembaptis dan Yesus mengawali pelayanannya dengan panggilan untuk bertobat. Apa yang Yesus katakan? Bagaimana Dia menghubungkan pertobatan dengan Injil?
Di dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil adalah kekuatan Allah dalam Roma 1 ayat 16-17. Injil sama dengan firman Allah, dan firman Allah adalah Yesus sendiri dalam Yohanes 1 ayat 1. Yesus telah mati bagi kita. Jadi hubungan pertobatan dengan Injil adalah, bila mana kita bertobat, maka kita juga harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita tinggalkan semua dosa-dosa kita, maka kehidupan kita akan diubahkan menjadi karakter seperti Yesus. Inilah rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita selama 1 minggu ini. Satu ayat terakhir saya ambil dalam buku Ulangan 15 ayat 4 dan 5. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Biarlah sebagai umat-umat Tuhan yang penuh dengan keberdosaan, kita mau membalikkan hati kita untuk mencari Tuhan, untuk mau bertobat, dan kembali kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, maka Tuhan akan berkenan untuk kita temui dan kita akan diubahkan menjadi seperti Yesus. Kita tutup rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kami sebagai umat-umat Tuhan, kami mau membalikan hati kami kepadamu. Kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan kami permuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, terima kasih telah menonton rangkuman Sekolah Sahabat dari Jemaat Denpasar. Silakan subscribe, like, dan share YouTube ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.